Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 119. Di episode sebelumnya terdengar, Aditya berkata pada Pak Marco, "Untuk saat ini Anda bisa bernafas lega, karena saya tidak menemukan sedikit pun bukti tentang keterlibatan Anda. Tapi ingat, jika saya menemukan sedikit saja bukti itu, Anda bisa lihat apa yang akan saya lakukan pada Anda." Mendengar kata-kata yang diucapkan Aditya, Pak Marco pun tertegun, dan ekspresi wajahnya terlihat pucat. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Apa masih ada yang tidak setuju dengan keputusanku? Jika di antara tuan sekalian masih ada yang tidak setuju dengan keputusan ini, silakan tuan-tuan utarakan alasannya," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, dan melihat bukti yang diberikan Aditya, orang-orang yang ada di ruangan itu pun hanya diam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara Aditya, karena tak juga mendapat jawaban, ia pun kembali berkata, "Baiklah, jika tidak ada yang mau berbicara, saya anggap tuan sekalian tidak ada lagi yang keberatan dengan keputusan saya," ucap Aditya, lalu melanjutkan perkataannya pada Tuan Charles. "Maaf Paman Charles, berhubung semua masalah sudah teratasi, saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan ini." "Ya silakan, biar sisanya saya yang akan selesaikan," sahut Tuan Charles. "Kalau begitu permisi Paman," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan ruang tersebut, diikuti oleh Pak Steve dan pengawal lainnya. Di sela langkah kaki mereka terdengar, Pak Steve berkata, "Sehabis ini, Anda mau kemana lagi Tuan?" Mendengar ucapan Pak Steve, Aditya pun berkata, "Saya ingin menemui Bu Mary dulu, selesai itu kita balik ke rumah." "Baik Tuan," sahut Pak Steve. Setelah itu mereka pun kembali melangkah untuk menemui Bu Mary, yang tidak lain adalah kepala personalia di perusahaan Orion. Setelah menemui Bu Mary, Aditya pun berkata, "Bu Mary, bagaimana? Apa Nona Erika sudah menemui Anda?" "Oh sudah Pak. Sekarang Bu Erika sudah berada di ruang kerjanya," sahut Bu Mary. "Ya baguslah," sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Ya sudah, kalau gitu saya akan pergi menemui dia," ucap Aditya, lalu keluar dari ruangan tersebut. Namun baru akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba Aditya mengurungkan niatnya, saat melihat ke sebuah layar TV, yang terpasang di salah satu sudut ruangan tersebut. Di mana saat itu terdengar, seorang pembawa acara berkata, "Hai para pemirsa, berhubung salah satu bintang tamu kita belum berada di studio, karena ada sedikit halangan, maka acara ini kami tunda, sampai 30 menit ke depan. Jangan lupa tetap stay, karena 30 menit lagi, kita akan mendengarkan debat pendapat, antara dua perusahaan raksasa yang bergerak di sektor pertanian, yaitu perusahaan Jimmy Organic, dan Golden Industry. Di antara kedua perusahaan ini, sistem pertanian perusahaan manakah yang terbaik? Kita akan tahu di penghujung acara ini," ucap presenter. Mendengar ucapan itu, para pengunjung yang ada di studio pun langsung bersorak. Sementara Aditya, ia pun berkata pada Pak Steve, "Pak Steve, saya ingin menyimak dari dekat debat antara kedua owner perusahaan itu. Apa Anda tahu lokasi studionya?" "Ya saya tahu Tuan. Tapi," sahut Pak Steve, dengan ucapan yang ditahan, seolah ingin melarang Aditya untuk menghadiri acara tersebut. "Tapi apa?" ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Apa Pak Steve ada kesibukan lain? Kalau memang seperti itu, Pak Steve tolong kasih tahu ke saya alamat studio itu, biar saya sendiri yang datang ke sana," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, "Bukan Tuan, bukan itu maksud saya. Saya tidak ingin terjadi apa-apa pada Anda," ucap Pak Steve, yang membuat Aditya bertanya-tanya. "Maksud Pak Steve apa? Memangnya akan terjadi apa pada saya jika saya datang ke studio itu?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun terdiam, seolah enggan mengatakan alasannya.
Pak, memangnya ada apa di studio itu? Ucap Aditya, mempertanyakan pertanyaan yang sama pada Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun menarik nafas panjang, lalu berkata, karena pemilik dari perusahaan Golden Industry adalah Pak Frankie, adik kandung Pak Simon. Mendengar ucapan Pak Steve, Aditya pun langsung mengerutkan keningnya, lalu berkata, terus masalahnya apa? Bukannya urusan kita dengan Pak Simon sudah selesai? Iya Tuan, memang urusan Anda dengan Pak Simon sudah selesai. Tapi karena tadi Anda menghajar anak buahnya, pasti Pak Frankie akan memperpanjang masalah ini. Kalau hanya sekedar ingin menonton, nonton saja di ruang istirahat Anda, ucap Pak Steve. Mendengar ucapan Pak Steve, Aditya pun berkata, jauh lebih asik nonton langsung di studionya Pak, ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Ya sudah, kalau Pak Steve tidak mau menemani saya, cukup tunjukkan saja alamat studio itu. Baik Tuan, saya dan pengawal lainnya akan menemani Anda, sahut Pak Steve. Tidak usah, kita pergi berdua saja. Kalau membawa banyak pengawal, takutnya kita akan menjadi pusat perhatian, sahut Aditya. Tapi Tuan, ini menyangkut keamanan Anda. Apalagi mengingat tabiat Pak Frankie yang selalu menghalalkan segala cara untuk membalas orang-orang yang coba berurusan dengan mereka, ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, sudahlah, lagian Pak Frankie juga tidak mengenali saya, jadi saya rasa tidak akan terjadi apa-apa. Jadi Pak Steve tidak usah khawatir, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Ya sudah, kalau gitu sekarang kita langsung balik ke rumah. Baik Tuan. Tapi Anda tidak menemui Bu Erika dulu, ucap Pak Steve. Besok saja saya temui dia, sahut Aditya, lalu melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Singkat cerita, helikopter yang ditumpangi Aditya pun telah sampai di rumah miliknya. Setelah keluar dari helikopter tersebut, Aditya pun menyuruh Pak Steve untuk mengganti seragam kerjanya. Mendengar perintah itu, Pak Steve pun langsung bergegas pergi mengganti seragam kerjanya, gitu pula dengan Aditya. Setelah mengganti pakaiannya, Aditya pun langsung bergegas menghidupkan mesin motor bututnya. Melihat hal itu, Pak Steve pun berkata, apa kita ke sana pakai motor ini ya Tuan? Iya, biar tidak jadi pusat perhatian orang-orang. Ayo buruan naik, ucap Aditya. Tuan yang mau nyetirin motornya juga, ucap Pak Steve. Iya enggak apa-apa, ayo naik, ucap Aditya, mengulang kembali perkataannya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun langsung naik ke atas motor tersebut. Setelah itu terlihat, Aditya langsung menjalankan motor butut yang dikendarainya. Singkat cerita, Aditya dan Pak Steve pun telah sampai di halaman parkir sebuah stasiun televisi, tempat di mana diadakannya debat pendapat antara Tuan Jimmy dan Pak Frankie. Setelah memarkirkan motornya, Aditya dan Pak Steve pun langsung bergegas masuk ke dalam gedung tersebut. Terlihat saat itu, ratusan orang pun ternyata telah memenuhi salah satu ruangan di gedung tersebut. Melihat hal itu, Aditya pun berkata, Pak Steve, apa memang seramai ini? Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, ini pertama kalinya saya datang ke acara seperti ini Tuan, jadi saya juga tidak tahu harus menjawab apa pertanyaan Anda tadi, sahut Pak Steve. Ya sudah, kita duduk di sana saja. Kebetulan kursinya masih kosong, sahut Aditya. Baik Tuan, sahut Pak Steve, dan langsung mengikuti langkah Aditya. Terlihat saat itu, Aditya dan Pak Steve memilih tempat duduk di jejeran paling depan. Tak berselang lama terdengar, si presenter pun mulai mengucapkan kata-kata untuk membuka acara debat tersebut. Di sela itu terlihat, dua orang pria yang tengah melangkah ke arah kursi yang telah disediakan di atas panggung tersebut. Melihat kedua pria tersebut, Pak Steve pun berkata, sana Tuan, yang masih agak muda itu adalah Pak Frankie. Dan si kakek tua itu adalah Pak Jimmy, pemilik dari Jimmy Organic, ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu bergumam. Jadi ini, orang yang bernama Frankie, gumam Aditya. Setelah itu terdengar lagi, si presenter berkata pada Pak Frankie. Selamat siang Pak, terima kasih telah memilih stasiun TV kami, untuk menyiarkan acara ini. Ya sama-sama Nona, sahut Pak Frankie.
Setelah itu, si presenter pun kembali berkata pada Pak Jimmy. Terima kasih juga untuk Anda Pak. Karena telah memenuhi undangan dari Pak Frankie, ucap si presenter. Ya sama-sama. Dan saya tidak punya alasan untuk menolak undangan dari Pak Frankie, sahut Pak Jimmy. Mendengar ucapan itu, Pak Frankie pun berkata, Hei kakek tua, ternyata besar juga nyalimu, ucap Pak Frankie. Nak Frankie, sepertinya Nak Frankie terlalu meremehkan si kakek tua ini, ucap Pak Jimmy. Mendengar ucapan itu, Pak Frankie pun tersenyum, lalu bergumam. Lihat saja, saya akan permalukan si tua bangka ini, gumam Pak Frankie. Setelah itu terdengar, si presenter berkata pada Tuan Jimmy. Maaf Tuan, apa boleh, sebelum memulai acara ini, saya ingin bertanya pada Anda. Oh silakan, sahut Tuan Jimmy. Mendengar ucapan itu, si presenter pun berkata. Menurut kabar yang beredar, Anda akan memilih seorang CEO untuk menggantikan Anda. Dan kalau boleh tahu, siapakah calon kandidat yang akan Anda pilih? Ucap si presenter. Ya benar, sahut Pak Jimmy, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Tapi saya belum menemukan orang untuk menggantikan posisi saya. Padahal, saya sudah menyewa beberapa orang untuk mencari alamat orang itu, tapi tidak juga mereka temukan, sahut Pak Jimmy. Mendengar ucapan Pak Jimmy, si presenter pun kembali berkata. Tunggu, apa calon CEO itu bukan salah satu dari karyawan Anda? Bukan, orang itu bukan bagian dari perusahaanku. Saya pun baru pertama kali bertemu dengan anak muda itu, sahut Pak Jimmy, hingga membuat orang-orang pun kaget. What? Apa tidak salah, Anda memberikan kendali penuh atas perusahaan Anda, pada orang yang sama sekali tidak Anda kenal, ucap si presenter. Feelingku mengatakan, pemuda itu adalah orang yang cocok untuk menempati posisi itu, ucap Tuan Jimmy, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Maaf Nona, apa bisa dimulai acaranya? Oh iya Tuan, sahut si presenter, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Bisa Tuan paparkan, kenapa di setiap logo produk yang dibuat oleh perusahaan Anda, selalu mengangkat nama organik? Dan apa kelebihan organik, hingga Anda menghindari pemakaian pupuk kimia? Mendengar pertanyaan itu, Tuan Jimmy pun berkata, yang pastinya lebih sehat, itulah salah satu kelebihan organik. Dan bukan itu saja, masih banyak kelebihan bertani secara organik, yang akan sangat panjang, jika harus dijelaskan satu persatu, sahut Tuan Jimmy. Berarti secara tidak langsung, Anda sudah mengatakan, kalau pupuk kimia tidaklah sehat, ucap si presenter, lalu kembali bertanya pada Pak Frankie. Pak Frankie, Anda adalah salah satu produsen pupuk kimia sintetis terbesar di negara ini. Bagaimana Anda menanggapi perkataan dari Tuan Jimmy? Apa benar, pupuk kimia sintetis tidaklah menyehatkan, ucap si presenter. Mendengar ucapan itu, Pak Jimmy pun berkata, maaf Nona, sepertinya Anda sudah salah menanggapi ucapanku tadi, jadi saya ingin meluruskan kata-kata Anda, ucap Tuan Jimmy. Tunggu Tuan, sekarang saya sedang bertanya pada Pak Frankie, sahut si presenter. Ya baiklah, ucap Pak Jimmy, dengan wajah terlihat lesu, karena tak bisa menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.